kita baca terlebih dahulu ya. Nanti di akhir ibadah saya, khotbah saya, kita semua mau membawa pergumulan sama Tuhan. Nanti saya kasih ayat di mana kita nanti pulang, kita percaya bahwa sebelum meninggalkan tahun 2022 Tuhan pasti akan mengerjakan perkara yang besar. Amin. 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 Kita nggak tahu, setiap kita pasti punya pergumulan, tapi percayalah ya. Saya kalau mau menjelang akhir tahun, saya bilang gini, Tuhan, saya nggak mau nutup tahun dengan perkara sia-sia. Saya selalu bersih-bersih hati. Makanya kalau mau diberkati Tuhan, berkat akhir dan berkat awal tahun, saudara perlu bereskan hati. Amen. Kalau Roh Kudus ingatkan, kamu pernah sakiti hati orang ini, segera. Jangan tunda-tunda, karena ini berkat. Kalau hidupmu mau diberkati Tuhan, Tuhan selalu melihat hati. Beres. Walaupun saudara tidak salah, tidak apa-apa. Sapa orang yang mungkin pernah saudara disakiti atau sebagainya. Tapi dalam tanda kutip orang tanya, Bu, kalau pelakor, enggak usah, enggak perlu ya. Yang penting Tuhan tahu hatimu, kau sudah doakan berhari, enggak usah dikirimi kue sama pelakor, enggak usah ya. Nanti berarti kita menyetujui perbuatannya, enggak usah kalau itu ya. Tapi kalau itu iparmu atau mertua atau teman, saudara enggak perlu jauh-jauh, lewat WhatsApp aja ya. Merry Christmas. Kalau ada sesuatu yang salah dalam hidupku, ampuni, maaf ya, nggak apa-apa. Ini momen yang paling baik, paling tepat untuk saudara membereskan hati. Yuk kita lihat dulu di Lukas 2 ayat 10 sampai 11 ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi ketika Yesus lahir, itu pesan yang paling utama, yaitu kita nggak boleh takut. Karena ketika dia lahir itu membawa kesukaan yang besar. Bukan biasa-biasa, tapi kesukaannya itu besar, saudara. Jadi jangan merasa bahwa ketika hidupmu mengikut Kristus, kenapa hidup kok susah. Percayalah, apa yang dipandang susah justru itu adalah titik balik engkau menikmati kesukaan yang besar yang Dia sudah sediakan. Hal yang akan saya bahas, yuk, pengorbanan Yesus buat saudara dan saya. Buka Yohanes 10 ayat 10b ya. Itu yang pertama. Gak apa-apa buka PowerPoint saya aja, 3 hal supaya saya juga gampang menjelaskannya. Yohanes 10 ayat 10 yang berkata ya, bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Amin. Jadi kalau kita jadi pengikut Kristus, ada masalah, tapi Tuhan itu selalu punya kehendak. Dia datang supaya kita punya kehidupan dalam segala kelimpahannya. Itu jelas, Dia datang buat saudara dan saya. Yang kedua, yaitu Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik akan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi jangan tanya, Tuhan, apa yang akan kau tolong buat aku ketika aku terhimpit hutang, terhimpit dengan perbuatan wanita yang berusaha merusak rumah tanggaku, yang berusaha untuk menghancurkan hidupku. Ternyata pengorbanan Tuhan sudah tidak perlu diragukan. Dia sudah berkorban buat domba-dombanya. Dia sudah memberikan nyawanya. Sementara kita yang belum bisa memberikan sampai nyawa, ngomel terus, nonton terus. Tuhan berkat, jen Tuhan, butuh jen buat makan,
buat jalan-jalan jen. Yesus sudah berikan bukan hanya uang berkat, tapi seluruh kehidupannya Dia berikan buat saudara dan saya. Jadi kalau hidupmu mengalami masalah, gak perlu ragu. Masalah itu cuman jalan. Jujur, saya 2 hari 3 hari yang lalu saya dapat pesan waktu di hari ulang tahun saya. Yang sudah dengar khotbah saya, yang belum dengar buka. Ketika di hari ulang tahun saya merenung malam itu, dan Tuhan kasih saya peneguhan ini, saudara. Peneguhan ini bagus. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, kalau membawa hidupmu dekat sama Tuhan, berarti itu baik. Amen. Tuhan bicara buat hidup saya, Eli, kamu jangan marah dengan suamimu. Suamimu hari ini suami yang baik, karena membuat kamu mengerti rencanaku, membuat kamu makin nempel sama aku, membuat PD Victory ini ada dan memberkati banyak orang. Jadi posisi suamimu yang menurut orang dunia brengsek, suami moyong, bocai, bosyau, ya, bokangguan, semua bobo, ya. Tapi Tuhan bilang gini, saya kaget. Ternyata